Sahabat Bawaslu, selain tentang pengawasan, Bu Eka juga konsen di wilayah isu tentang kekerasan seksual ya Bu ya. Tahun 2025 akhir bersama Bu Dewi Tahawisinta beliau menjadi narasumber. Masih saya ingat ya Bu, yang waktu di Rapim terakhir ya Bu ya, di Surabaya, beliau sangat konsen atau memulai, kayaknya ini juga menjadi yang pertama ya Bu ya di Indonesia, lembaga pengawas pemilu yang itu secara konkret berbicara tentang kekerasan seksual. Apa Bu yang mendorong Ibu untuk lebih dini bicara itu? Sebetulnya bukan lebih dini ya. Gimana? Karena begini, karena kan regulasinya itu kan sudah keluar dari sejak 2024. Itu buah dari advokasi panjang. Ya, itu banyak yang mengadvokasikan teman-teman di provinsi-provinsi, dan juga banyak aktivis perempuan di Bawaslu kan. Ya benar. Mengadvokasikan itu sudah bertahun-tahun ya, advokasi bertahun-tahun. Bahkan sejak periode yang kemarin sebetulnya. Nah, sekarang kerangka kebijakannya ada, frameworknya ada. Nah, tapi bagaimana kemudian ini dieksekusi? Ya, walaupun belum ada sosialisasi dari RI ya, tetapi harusnya kan sebagai sebuah karena frameworknya ini harus digunakan sebagai sebuah kerangka payung untuk melakukan atau membangun kerangka kerja yang lebih sistematis untuk penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu, kan begitu. Nah, jadi karena memang ini sudah cita-cita lama, ya kemarin tuh sebagai respon untuk kita bisa menurunkan kebijakan itu di tingkat provinsi supaya bisa lebih operasional, dan kita tidak merespon reaksioner ya, hanya kalau ada kasus diaktifasinya. Karena kita kerangkanya pendekatannya sistem. Maka sistem itu harus dibangun lebih cepat, lebih baik, dan harus serius ya untuk. Nah, oleh karena itu kemarin yang waktu di Rapim itu hanya sosialisasi. Sosialisasi. Nah, tapi materi sosialisasinya kemudian saya share juga ke teman-teman di provinsi yang lain, dan ya kemudian banyak juga akhirnya juga melakukan sosialisasi serupa ya. Nah, tapi di kita tidak berhenti di situnya. Jadi Pokjanya ini bukan hanya sekedar tim yang disusun kemudian hanya diaktifasi ketika nanti ada kasus, tidak. Di Jawa Timur kita akan membuatnya berbeda. Karena pendekatannya kita sistematis ya, dan kita akan punya program juga yang kita susun. Itu. Nah, ini segera kita akan segera menindaklanjuti lagi ya, dengan melaksanakan program kerja kita di tahun 2026. Program-programnya sedang digodok ya oleh tim ya, terutama oleh ketua dan di jajaran inti di Pokja ya. Setidaknya ada 4 area yang kita bayangkan nanti akan menjadi fokus utama dari Pokja ini. Ya. Apa itu 4 areanya itu Bu? Ya, prevention mulai dari pencegahan, kemudian nanti ada pelaporan, mekanisme pelaporan dan penanganan ya. Kemudian nanti ada support untuk korban, kemudian nanti ada monitoring ya, untuk memantau pelaksanaan dan memantau kasus-kasusnya, termasuk bagaimana menarik data ya dari kabupaten kota terkait dengan implementasinya. Nah, selain itu kan monitoring nanti juga akan memantau pelaksanaan kerja Pokja di 38 kabupaten kota. Karena kemarin begitu pasca Rapim itu kita sudah minta kabupaten kota untuk menyusun Pokjanya. Dan mereka langsung bekerja, langsung buat Pokja itu di kabupaten kota. Nah, ini penting dibuat ini karena bukan karena ini kemudian ini laki-laki, enggak ya, karena anggota Pokja juga ada yang kadang nggak ada perempuan, semuanya laki-laki loh. Ya kan? Ada juga ya. Tapi sensitivitas itu kan bukan perkara kelamin. Sensitivitas itu perkara perspektif. Ya, perkara komitmen untuk memberantas Jadi makanya saya kemarin juga agak ketawa ketika ada teman-teman yang agak sensitif. Ini kok kayak seolah-olah kita ini tertuduh para bapak-bapak ini kan. Nah, enggak, lo kalian kalau mau jadi feminis ya nggak apa-apa kan. Anggota Pokja juga semuanya juga laki-laki kan. Nggak banyak yang laki-laki, karena by nature Bawaslu itu banyak laki-lakinya daripada perempuannya. By nature ya Bu ya. Ya kan, karena mekanisme ini kan, karena memang nggak banyak juga perempuan yang bisa masuk ke dunia politik ya. Ya, ini kan kecuali kalau perempuan petarung baru bisa masuk. Iya. Tetapi begini Bu,
Saya ada pertanyaan menggelitik sebenarnya sih Bu ya. Kalau tentang kekerasan seksual itu kan potensi korban dalam tanda petik itu kan bukan hanya perempuan kan Bu, Betul, laki-laki berpotensi juga. betul. Itu gimana menyikapinya itu Bu tentang hal itu Bu? Kan bisa jadi laki-laki juga menjadi ini Pak. Nah, itu yang tadi saya bilang karena ini lucu kan menjadi resistensi seolah-olah ini perempuan melawan laki-laki. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi namanya aja Pokja anti kekerasan seksual. Ya seluruh kekerasan seksual itu akan ditackle dalam konteks ini. Mohon maaf, jangan lupa DKPP itu pernah menangani kasus sodomi loh. Ya, Ya, yang ya. dilakukan oleh salah satu anggota ketua bahkan penyelenggara pemilu di daerah Kalimantan, seingat saya. Kalimantan. Itu mungkin sekitar 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Saya ingat di periode Laki-laki, kemarin. korbannya laki-laki ya Bu ya. Dan Laki-laki, bisa melapor juga Bu ya. remaja korbannya yang melakukan ketua di salah satu lembaga itu. Nah, maksud saya itu meruntuhkan mitos bahwa ini seolah-olah ini semua perempuan kita kan seolah terjun, nggak usah resisten, judulnya aja ya kan, kekerasan seksual itu mau bisa menimpa perempuan atau laki-laki, tapi memang secara spesifik sekarang kebanyakan kan perempuan korbannya. Iya, iya, iya. Karena ini ada konstruksi di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah objek seks, sehingga kemudian ya lebih banyak kemudian perempuan menjadi korban. Misalnya soal sexual harassment kan lebih banyak perempuan nih. Ya. Catcalling, soal apa itu yang kemarin itu yang viral, siapa itu, Dokter Tirta ya? Yang mana? Apa misalnya itu kan? Ya. Nah ini kan artinya ya Dokter Tirta juga feminis juga kalau dari perspektifnya kan. Maksud saya ini soal perspektif, ini soal komitmen. Ya itu bukan soal perempuan melawan laki-laki. Bukan ya Bu ya. Tapi harus disadari biar tidak resisten di kota kan gitu ya Bu ya. Bukan hanya persoalan tidak resisten, ini tanggung jawab bersama. Kalau sudah kayak begitu. Tapi memang harus dididik, harus disadarkan bahwa ini secara perspektif harus clear bicara soal itu. Ada juga dimensi, apalagi kalau kemudian melakukan itu adalah misalnya kita nih ya, ada dimensi relasi kuasa juga, ya kan? Kan harus ingat, kita juga pernah punya persoalan yang sama. Ada satu kasus yang di tahun dulu kan periode kemarin juga. Mungkin Mas Acik masih ingat ya? Masih Bu, nah, itu segar dia. masih Makanya saya Bu. Nah tidak perlu menunggu ada kasus lagi untuk ini diaktifasi, karena yang kita lakukan adalah pendekatan sistematis itu salah satunya juga kemudian membangun environment yang juga kemudian ramah untuk semua. Untuk semua ya Bu. Ramah untuk semua gitu. Jadi bukan hanya hari ini mungkin ini Bu, di media sosial ramai memang hari ini soal isu-isu kekerasan seksual. Saya kan buka Twitter, buka medsos itu kan ramai hari ini. Ada relasi, kata Ibu itu kan relasi kuasa yang tidak berimbang. Pasti korbannya itu ada orang yang lebih lemah ya Bu secara relasi kuasa. Terus ketika korban misalkan speak up, malah yang dituduh juga oleh masyarakat. Iya, reviktimisasi itu sering terjadi memang di dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Karena ini kan memang begini ya, ini kan kita ini sudah 10 tahun lebih. Komnas Perempuan itu berbagi data itu ini darurat kekerasan seksual. Iya. Ya ada isu yang memang ya kita nggak bisa ini memang itu sangat tinggi. Ini bukan semata-mata bahwa kemudian orang kemudian berani speak up lalu kemudian kasusnya terbuka, tidak. Tetapi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya banyak orang yang masih belum aware bahwa itu adalah perkara kejahatan, ya kan? Nah, karena yang lain itu kan tidak sadar bahwa itu crime kan sebetulnya. Crime ya. Ini bukan semata perkara etik, ini crime, pidana loh. Pidana ya benar. Ya, tapi orang kan nggak tahu itu. Dan itu pertama. Yang kedua, kejahatan seksual ini kan biasanya terjadi di ruang-ruang yang dalam tanda kutip tersembunyi. Iya benar. Semakin tertutup ya potensinya. Dan orang kan nggak mungkin melakukan terang-terangan di depan orang lain juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada di ruang ini, sehingga ada hal yang misalnya bahwa dan khasnya kekerasan seksual itu biasanya selain bahwa itu kemudian bentuk relasi kuasa ya. Nah ini memang kan kemudian yang terjadi ini korban
apalagi kalau itu eksploitasi seksual ya, korban biasanya akan terus dibungkam di ruang Ya, gelap ya. di ruang gelap. Semakin dipojokkan, dia Betul, mengaku betul. juga akan oleh Ya, masyarakat dan dianggap sebagai ini. konstruksi sosial yang menempatkan bahwa urusan seksualitas itu perkara tabu itu juga semakin membuat korban itu memperlemah posisi korban untuk tidak hanya untuk bicara tapi juga mendapatkan social support. Ya, benar. Orang kalau dibilang misalnya sekarang korban kalau dibilang nggak perawan aja ya, kehilangan keperawanan apa yang terjadi? Oke. Jadi Iya, kemudian jadi malah apa? semakin disudutkan ya, Bu ya. Betul. Tapi kalau laki-laki yang menjadi korban misalnya enggak ini Iya, enggak ada nggak ada sanksi sosial malah tidak ini, Bu. ada ini. Iya. Sama kayak saya selalu kalau bilang janda 2 kali, wih. Oh, Laki-laki 4 kali menikah, top. Enggak itu sama loh. Maksudnya in a way cara kita melihat itu mendudukannya begitu loh. ya. Nanti kalau Mas Haji nanti menikah 4 kali jangan sampai ya. Ampun, insya Allah Nanti aman. ditanya sama orang, Mas resepnya apa kan gitu. Tapi kalau perempuan menikah 4 kali, ngenteni lanangan kan gitu. Iya, sudah tidak adil sejak dalam ini ya, Bu ya, dalam persepsi. Enggak, itu cara masyarakat ini sehingga kemudian perempuan itu dituntut untuk selalu menjaga diri, selalu menjaga seolah-olah kemudian isu apa namanya dalam tanda kutip itu kan orang selalu bilang itu sudah ternoda. Nah, ya. laki-laki yang sudah berapa kali itu misalnya kok tidak dibilang ternoda misalnya. Iya. Anyway, ini bukan persoalan perempuan dengan laki-lakinya, tetapi konstruksi berpikir masyarakat kita itu memang menempatkannya itu menjadi lebih tidak adil untuk perempuan. Gitu. Nah, masalahnya begini, Bu. Ibu tadi ngomong tentang masalah abu-abu ya, Bu ya. Nah, kira-kira pada batas mana? Nah, ini yang agak susah laki-laki jawab ini ya, atau kita semua lah ya. Batas mana dianggap sebagai pelecehan? Nah, itu kan agak berat ya. Kalau sampai kekerasan, sampai melakukan aktivitas fisik, mungkin iya ya, Bu ya, jelas ya, Bu. Tapi pada batas mana nih, Bu? Standar pelecehannya itu yang kontinum kekerasan, kontinumnya itu mulai dari yang paling subtil ya sampai pada sifatnya paling berat, paling itu misalnya perkosaan disertai pembunuhan ya, di puncak. Tapi pada kontinum pelecehan sendiri sebetulnya batasnya itu sederhana, unwanted apa itu? Attention, unwanted atau ya tidak diinginkan ya. Oh, tidak diinginkan. Without consent, tanpa persetujuan. Itu kuncinya. Setiap kekerasan itu selalu without consent. Tanpa persetujuan. Jadi tidak dikehendaki. Emangnya ada yang mau minta diperkosa? Ada yang mau minta dilecehkan? Kan nggak ada. Enggak sih, Bu. Iya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang sudah berpikir, alah kok cuma guyon, alah cuma tak jawil loh, gak kalong kon. Lah kok tak jawil, tak jawil, gak kalong, sayang. Iya. Jadi ini dirasionalisasi, padahal ini yang nggak nyaman kita ini kan. Nah, batas pelecehan seksual adalah ketika misalnya orang tidak nyaman, itu sudah ini. Sudah masuk ya, Bu? Masuk pelecehan seksual. Hanya hati-hati ya, Bu, guyon. Aku kalau di Singapura aja nepuk begini tanpa konsen itu sudah denda itu. Sudah denda. Kalau di sini kena gendam itu, Bu. Gendam. Oh, berarti batasnya konsen ya, Bu ya? Ya, persetujuan. Ya, itu. Jadi unwanted, ya, without consent, ya, tidak diinginkan tanpa persetujuan itu kekerasan. Ya. Sangat. Apalagi kalau sudah tahu korbannya menyatakan keberatan tapi tetap dilakukan. Tetap ya kekerasan. Kekerasan bisa masuk Pokja nanti, Bu. Pasti. Oke. Nah, terakhir barangkali, Bu, saran atau pesan ke sahabat Bawaslu ini dimanapun berada nih dalam konteks pengawasan dan juga kekerasan seksual. Karena kan mungkin sahabat Bawaslu yang terutama saya bukan mau bias gender, yang laki-laki kan mau guyon niatnya, tapi kemudian ternyata itu mengganggu. Apa, Bu, kira-kira pesan ke kita semua nih, tidak hanya bagi laki-laki sih, semua orang? Ya sebenarnya latar belakang kita untuk kita dengan serius menggarap Pokja ini adalah kita ingin menciptakan satu environment ya, lingkungan yang ramah untuk semua di Bawaslu. Itu tidak bisa sendiri atau beberapa orang yang concern yang kemudian memaksakan itu atau hanya mengandalkan pada ketaatan regulasi semata. Tapi sesungguhnya bagaimana individu-individu ini juga kemudian bisa belajar
berubah, ya. Kemudian juga membangun kesadaran diri, ya. Bahwa setiap orang itu sesungguhnya berhak untuk mendapatkan penghormatan, ya. Dijaga martabatnya, ya. Jadi janganlah melakukan sesuatu pada orang lain yang kamu tidak ingin kamu mendapat perlakuan itu. Iya. Ya. Sangat dalam itu tasawuf itu. Jadi janganlah, misalnya mungkin saatnya kita juga belajar ya membangun tradisi yang baru di Bawaslu, termasuk tradisi bercandaan yang misalnya tidak ada lagi candaan-candaan sifatnya berkonotasi seksual, ya, atau candaan-candaan yang sifatnya mungkin merendahkan yang lain, ya. Walaupun itu dibungkus katanya candaan, tidak ada. Ya, harus, ya, sensitivitas inilah yang kita harus terus-menerus diingatkan. Harus terus-menerus dijaga. Nah, tapi memang namanya manusia itu memang harus, ya itu tadi, harus selalu mengingatkan, ya. Mengandalkan ini, kecuali kalau kita memang sudah terbangun budaya yang teman-teman konsisten gitu, ya. Tapi saya kira tidak apa-apa. Semua bisa inilah saling memperkuat. Nah. Dan komitmen untuk membangun satu lingkungan yang lebih adil dan beradab untuk semua. Ya. Penting sekali ya Bu ya. Itu barangkali quote atau kata-kata yang penting bagi sahabat Bawaslu. Jadi kalau Anda tidak ingin orang lain melakukan hal itu kayaknya kata-kata sufi itu Bu. Saya lupa namanya itu. Jadi kalau orang lain nggak pengen melakukan hal itu ke Anda jangan melakukan yang kadang-kadang bercanda juga. Ya bercanda yang lain, misalkan gak punya duit atau itu kan bercanda kayak gitu. Kalau berurusan persoalan seksual hati-hati ya Bu ya. Demikian sahabat Bawaslu, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Ini hari Selasa Bu Eka pakai kebaya. Terima kasih juga sahabat Bawaslu, ini podcast perdana. Semoga konsisten untuk podcast selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.